Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita sejak kita dilahirkan di dunia ini sampai detik ini, yang begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan perkara yang dimaklumi oleh setiap muslim pada hari ini, begitu banyak dari fitnah yang menimpa kaum muslimin sesuai dengan kabar dari Rasulullah SAW tentang banyaknya fitnah yang akan menimpa kaum muslimin. Itu saat beliau alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW naik ke atas kota Madinah. Kemudian beliau mengatakan, aku melihat fitnah yang menimpa kota Madinah sebagaimana turunnya hujan dari langit. Yaitu pada zaman Rasulullah SAW. Maka bagaimana yang terjadi pada zaman sekarang ini, yang sungguh begitu banyak fitnah yang menimpa kaum muslimin dalam agama mereka, yang ini merupakan perkara yang penting sekali kita ketahui, bahwasanya ketika kita hidup di dunia tidak akan lepas dari fitnah, fitnatul mal, fitnah syahwat dan syubhat yang sekarang ini begitu banyak menimpa kaum muslimin. Yang kedua, fitnah ini sebagaimana telah datang petunjuk Rasulullah SAW dan juga banyak dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan cara berupaya mengembalikan kepada al-amrul awal, yaitu apa yang datang dari Rasulullah SAW dan juga yang disampaikan oleh generasi terbaik umat ini dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan juga para tabi'in dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh merupakan perkara yang sangat kita menyesalkan bahwa begitu banyak dari pemuda kaum muslimin pada hari ini yang mereka begitu beraninya dan bahkan tanpa merasa mereka masuk dalam fitnah-fitnah yang sangat berbahaya, terutama dalam fitnah syubhat yang pada hari ini syaitan dari kalangan jin dan manusia begitu gencar mereka menebarkan syubhat-syubhat kepada kaum muslimin. Ya, ini tentunya membutuhkan kewaspadaan kita semua agar kita tidak terjerumus dalam fitnah-fitnah tersebut. Dan juga telah datang wasiat Rasulullah SAW yang mana ketika beliau menyebutkan fitnah, maka beliau mengatakan tentang solusinya, alaikum bil amril awal. Engkau kembali kepada yang pertama dari ajaran Islam ini, yaitu yang datang Rasulullah SAW. Kemudian juga yang merupakan perkara yang sangat penting sekali agar kita semua terselamat dari fitnah adalah kembali kepada para ulama yang mereka lebih faham dan lebih tahu dan mereka lebih mengetahui tentang bagaimana menempatkan dalam fitnah sesuai dengan ilmu yang mereka miliki, sesuai dengan yang mereka ketahui dari sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ketika timbul fitnah pada zaman awal, maka pada saat itulah kaum muslimin kembali pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika muncul fitnah, kemudian mereka mengembalikan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka bisa menyelesaikannya. Fitnah yang pertama pada umat ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mereka sangat terkejut dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dijelaskan dengan gamblang oleh Ashabi al-Jalil, manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang belum menjelaskan dengan jelas kepada umat bahwasanya Rasulullah SAW manusia biasa yang bisa mati sebagai manusia yang lain, dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah adalah hidup terus dan tidak akan meninggal. Yang pada saat itulah kemudian kaum muslimin mereka selamat dari fitnah itu dengan petunjuk dari Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW, yang paling banyak mengetahui tentang sunnah Rasulullah SAW. Bahkan waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tersadar. Kemudian muncul fitnah yang berikutnya, yang kemudian para sahabat mereka merujuk kepada para pembesar mereka, pada para ulama mereka. Ketika muncul fitnah tentang ilmu kalam, sebagian orang yang kemudian membaca ilmu kalam, kitab-kitab umat terdahulu, kemudian datanglah Umar bin Khattab yang kemudian berpelajaran pada Sobi Al-Muradi, yang kemudian kaum muslimin tersadar bahwasanya ketika mereka mulai berpaling dari sunnah Rasulullah SAW, pada saat itulah kemudian mereka terjerumus dalam fitnah. Dan muncul fitnah yang lain yang datang berikutnya dari fitnah Khawarij yang muncul pada akhir zaman sahabat, atau tepatnya pada zaman khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum ajma'in, yang kemudian begitu besar fitnah ini sampai kemudian menimbulkan pengaruh yang sangat besar pada kaum muslimin, dan bahkan musibah yang sangat besar, yaitu terbunuhnya Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pada itulah kemudian para sahabat ridwanu alaihim ajma'in mereka menasihati umat, dan ketika fitnah tersebut terus menggelinding dan terus berjalan, maka para sahabat mereka terus menasihati umat agar tidak terjerumus dalam fitnah. Ketika terjadi apa yang terjadi dari terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka para ulama menasihati umat agar mereka tetap menahan diri dan tidak menjerumus dalam fitnah yang berikutnya. Demikianlah kemudian para sahabat dan juga para ulama mereka sebagai penyelamat dari fitnah, dan merupakan perkara yang masyhur bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang merupakan al-habr al-bahr, yang merupakan sahabat yang doakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menasihati orang-orang Khawarij yang mereka terjebak fitnah takfir, yang mereka mengkafirkan para sahabat yang ikut dalam tahkim, yang ikut di dalam perundingan antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan ashabi Muawiyah radhiyallahu anhuma. Yang dari situlah kemudian Abdullah bin Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk menasihati mereka.
Dan telah masyhur bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mematahkan satu persatu dari syubhat-syubhat mereka, sehingga banyak dari mereka, yang bahkan sebagian besar mereka, kemudian kembali ke jalan yang benar, dan tinggal tersisa sebagian mereka yang kemudian diperangi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan para sahabat, yang para sahabat mereka sepakat memerangi orang Khawarij yang menimbulkan fitnah, dan ketika itu mereka sudah tegakkan hujjah atas mereka, yang kemudian mereka diperangi oleh sahabat dan tidak selamat dari mereka kecuali sedikit, yang kemudian yang sedikit ini meneruskan bibit-bibit dari pemikiran Khawarij pada generasi yang berikutnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita semua mengembalikan segala perkara yang kita tidak mampu untuk menyelesaikannya kepada para ulama. Mereka lah yang lebih tahu tentang agama ini. Mereka lah yang diberi wewenang dan diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan pada umat ini. Dan dalam hadis, datang dalam hadis yang sahih bahwasanya Bani Israel yang terjelek dari mereka adalah ulama mereka. Adapun umat ini yang terbaik adalah ulama mereka. Dari sinilah maka arruju' ilal ulama indal fitan, kembali pada para ulama ketika terjadi fitnah adalah merupakan penyelamat. Bagaimana kita melihat begitu banyak dari sebagian kaum muslimin yang mereka hampir-hampir terjerumus dalam fitnah. Kemudian ketika mereka mengikuti nasihat para ulama, maka kemudian mereka selamat. Dan berapa banyak dari kaum muslimin yang ketika mereka menyempal, memisahkan diri dari barisan para ulama, memisahkan dari majelis para ulama, yang kemudian mereka terjerumus dalam fitnah yang besar, yang bahkan juga mereka menyebabkan fitnah pada kaum muslimin. Kita ingat bagaimana Khawarij, mereka adalah hidup pada zaman sahabat, para ulama sahabat. Tapi ketika mereka menyimpang dan mereka memisahkan diri dari sahabat, maka mereka masuk dalam kebid'ahan, kelompok bid'ah yang Rasulullah SAW menyatakan bahwa mereka yang merukun minatin kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama, keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari sasaran. Kemudian bagaimana banyak dari para pembesar, pemuka bid'ah yang mereka awalnya adalah murid dari para ulama sunnah, ketika mereka memisahkan dia dari majelis para ulama, mereka terjerumus dalam bid'ah, dan bahkan mereka menjadi pemuka bid'ah seperti Wasil bin Atha al-Mu'tazili yang dia awalnya adalah murid Hasan al-Basri. Ketika dia tidak mengikuti dari jalan gurunya itu Al-Hasan al-Basri at-Tabi'i, maka kemudian dia terjerumus dalam fitnah i'tizal, fitnah pemikiran Mu'tazilah, yang kemudian dia memisahkan dari majelis Hasan al-Basri, yang kemudian Hasan al-Basri mengatakan i'tazalani Wasil. Dari situlah kemudian disebut pemikiran dia dengan pemikiran Mu'tazilah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita mendengar dan melihat, menyaksikan begitu besar dari fitnah yang menimpa kaum muslimin dari musuh-musuh mereka, yang mereka menghendaki kaum muslimin agar mengikuti jalan mereka, agar mengikuti agama mereka. Ya Allah berfirman dalam kitabnya, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang-orang Yahudi dan Nasara sampai engkau mengikuti agama mereka. Maka pada hari ini kita melihat bahwa upaya kaum Yahudi dan Nasrani untuk melepaskan kaum muslimin dari agama yang sahih, agama yang benar begitu besar. Yang ini jelas membutuhkan kewaspadaan kita, dan sebagaimana kita sebutkan
hendaknya kita merapat kepada barisan para ulama, kita mendekat pada majelis ulama yang mereka lah sebagai penyelamat. Begitu banyak dari ibrah yang bisa kita ambil perjalanan sejarah kaum muslimin yang tatkala mereka dekat dengan para ulama, mereka selamat. Tatkala mereka menjauh, menyimpang, menyempal dari jalan para ulama, pada saat itulah kemudian terjadi fitnah yang besar. Maka marilah kita semua kembali kepada para ulama sunnah yang mereka merupakan penyelamat. Ya Rasulullah SAW telah menyampaikan pada kita di dalam hadisnya yang sahih, yahmil hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yanfan anhu tahrifal ghalin wa intihal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan mengemban ilmu ini dari setiap generasi yang adil, orang-orang yang adil dari mereka, yaitu para ulama. Yang para ulama ini disifati Rasulullah SAW memiliki 3 sifat. Yanfa'una anhu tahrifal ghalin. Para ulama akan menjelaskan, akan menyingkap dari penyelewengan orang-orang yang hulu dalam agama. Wa intihalal mubtilin, dan upaya-upaya orang-orang yang hendak menghancurkan agama ini. Wa ta'wilal jahilin, dan akan menepis dan menjelaskan dari takwil atau kesalahpahaman orang yang bodoh kepada agama ini. Yang 3 hal ini Rasul menjelaskan ada pada para ulama. Yaitu pertama adalah mereka akan menjelaskan pada umat tentang kesalahan pemahaman orang yang gulu, yang berlebihan dalam agama ini. Yang dengan gulu ini sampai menimbulkan fitnah yang besar, tertumpahnya darah yang banyak dari kaum muslimin dengan sebab gulu. Tidaklah datang orang Khawarij kecuali karena gulu dalam mereka memahami dalil berlebihan, sampai mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, sampai mereka kemudian mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sependapat dengan mereka. Tidaklah datang pemikiran dari Mu'attilah, kelompok orang yang menolak sifat, dari Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah dan sebagainya, kecuali karena mereka berlebihan gulu di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka kemudian terjumus dalam menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mereka menepis dari sifat-sifat atau sikap-sikap yang berlebihan, yang gulu, meluruskan dari pemikiran yang gulu ini, yang berlebihan, ke jalan yang benar. Demikian juga mereka lah yang akan mematahkan dari upaya-upaya makar musuh-musuh Islam yang hendak menghancurkan agama ini. Kemudian mereka lah juga akan menjelaskan dari kesalahpahaman orang-orang yang bodoh, yang kurang faham dalam agama ini, sehingga kemudian mereka diarahkan pada pemahaman yang benar. Kaum muslimin terhormati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita semua tidak terlalu percaya diri dengan apa yang kita miliki dari ilmu dan juga yang sampai dari pengetahuan kita, dan mengembalikan semua pada ahlinya. Kalau saja dalam masalah dunia, di dalam masalah kesehatan kita kembali pada ahli medis, dalam masalah teknologi kita kembali kepada ahli teknik, maka tentunya dalam masalah agama kita kembalikan pada para ulama yang merupakan ahlinya, sehingga kita selamat dalam memahami dan tidak jerumus dalam kesalahan, dan selamat dari fitnah yang begitu besar, yang diantara sebabnya ketika muslimin dan terutama para pemuda mereka menjauh dari para ulama sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan yang benar, memberikan taufik pada kita untuk menempuh jalan yang lurus, dan juga menyelamatkan kita dari jalan-jalan yang menyeleweng, menunjukkan kita pada siratal mustaqim, siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, pada jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para shalihin,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang baik dari nasihat tersebut. Dan akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.